Semuanya, perkenalkan nama saya Delvia Diameka dengan NIM akhir 812 dari kelas EMN. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah ekonomi manajerial ini. Baik, pada soal pertama diketahui fungsi permintaan suatu barang yaitu QD sama dengan 500 min 3px dikurang 2py dikurang min 0,05m ditambah 4a. Dari pernyataan berikut ditanya yang pertama, berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Yang kedua, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer. Sedangkan yang C, apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Jadi dari fungsi permintaan tadi diketahui PX sama dengan 235.000. Ini diubah dalam ribuan rupiah jadinya 225. Sedangkan yang PY juga sama seperti yang PX, berarti 275.000 diubah menjadi 275 rupiah. Lalu untuk iklan itu kan adalah 500 juta diubah dalam juta, berarti 500 juta dibagi 1 juta sama dengan 500. Berarti A-nya yaitu 500. Sedangkan yang pendapatan konsumen atau M itu kan bernilai 40 juta diubah dalam juta, berarti 40 dibagi 1 juta sama seperti yang tadi, berarti M-nya yaitu 40. Nah, dari pernyataan tadi kita bisa menjawab pertanyaan yang poin A, yaitu berapa banyak barang X yang dibeli konsumen. Jadi di sini kita mulai mensubstitusikan nilai-nilai ke dalam fungsi permintaan. Yang pertama yaitu QD sama dengan 500 dikurang 3 dikali PX. PX tadi kan kita ketahui 235 dikurang min 2 PY tadi kan 275, jadi kita masukkan ke sini, berarti 2 dikali 275 dikurang 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Jadi ini menghasilkan 1243. Karena Q dinyatakan dalam ribuan unit, maka jumlah barang X yang diminta yaitu 1.243.000 unit adalah ini. Selanjutnya untuk menjawab pernyataan yang B, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer. Jadi koefisien PY ini kan tadi kan min, 2 yang ini kan. Ini kan min, 2 kan negatif. Jadi jika koefisien negatif, ini berarti bahwa kenaikan harga barang Y atau PY itu naik akan mengurangi permintaan barang X atau QD dan turun, dan sebaliknya. Barang yang memiliki hubungan di mana kenaikan harga suatu barang menyebabkan penurunan permintaan barang lainnya disebut barang komplementer atau barang pelengkap. Jadi jawaban untuk nomor 2 ini barang X dan Y adalah barang komplementer. Selanjutnya poin terakhir pada soal pertama ditanya apakah barang X termasuk barang normal atau inferior. Jadi koefisien M itu kan tadi min 0,05. Min 0,05 ini kan negatif. Jadi jika koefisien negatif, ini berarti bahwa kenaikan pendapatan konsumen atau M jika meningkat akan mengurangi permintaan barang X atau QD menurun, dan sebaliknya. Barang yang permintaannya menurun seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen disebut barang inferior. Jadi barang X adalah barang inferior. Selanjutnya pada soal kedua ini, pada poin yang pertama ditanya hitung elastisitas permintaan atau ID. Jadi pada data awal atau kondisi awalnya itu harga atau price 1 itu kan 25.000 dan penjualannya itu kan atau kuantitinya itu kan 200 gelas per hari. Nah, setelah harga diturunkan ini harga atau price yang kedua ini adalah 20.000 dan penjualannya atau kuantitinya itu naik 50 porsi. Berarti 200 ditambah 50 menjadi 250 gelas per hari. Jadi ini perubahannya yaitu price 2 dikurang price 1 sama dengan 20.000. 20.000 didapatkan dari sini dikurang 25.000 didapatkan dari sini sama dengan min 5.000. Selanjutnya untuk yang kuantitinya itu Q2-nya dikurang Q1. Q2-nya ini adalah ini dikurang ini menghasilkan sama dengan 50. Selanjutnya ini adalah rumus elastisitas
titik tengah atau edge elasticity. Jadi berikut adalah rumusnya. Jadi angka-angka tadi tinggal kita substitusikan, dimasukkan ke dalam rumus ini dan menghasilkan hasil min 1. Berarti ED-nya itu min 1 ya. Jadi tadi sudah diketahui bahwa ED-nya itu adalah min 1. Selanjutnya pada poin B ini berkaitan dengan poin yang A. Jadi apakah permintaan ini elastis, inelastis atau unitary? Karena nilai koefisien inelastis harga permintaan adalah 1, maka permintaan bersifat elastis atau elastis uniter atau unitary elastis. Selanjutnya poin C pada soal kedua atau poin terakhir, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha. Jadi pendapatan total atau total revenue dihitung dengan P kali Q. Jadi pendapatan total awal atau total revenue 1 yang tadi itu kan kita masukin aja teman-teman, total revenue 1 sama dengan P ke 1 dikali Q1, berarti price 1 dikali quantity 1 berarti sama dengan 25.000 dikali 200 menghasilkan 5 juta. Begitu juga dengan total revenue yang kedua menghasilkan 5 juta juga. Nah, dampaknya itu ketika permintaan bersifat elastis atau uniter, perubahan harga atau penurunan atau kenaikan tidak mengubah pendapatan total. Dalam kasus ini total revenue sama dengan total revenue 2, jadi total revenue 1 sama dengan total revenue 2 sama dengan 5 juta. Berarti ini sama-sama 5 juta. Penurunan harga dari 25.000 menjadi 20.000 tidak berdampak pada pendapatan di total usaha ini. Selanjutnya berikut adalah soal ketiga. Dari soal tadi dapat diringkas bahwa usaha produksi mebel ini sudah berjalan selama 15 tahun. Lalu rata-rata revenue per tahunnya adalah 132 miliar dan EBITDA-nya yaitu 45% dan net profit-nya atau net profit margin atau NPM sekarang adalah 10%. Diprediksi NPM turun jadi 7% tahun ini dan tahun depan. Jadi aset kas dan setara kas yaitu 50 miliar. Dan ada beberapa opsi strategi. Yang pertama ada melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Yang kedua ada meningkatkan tim pemasaran untuk menaikkan revenue 20% per tahun. Yang ketiga membeli perusahaan mebel kompetitor sebesar 40 miliar atau payback 15 tahun. Selanjutnya yang keempat menginvestasikan semua kas untuk membangun bisnis baru di luar mebel atau ide ini belum jelas. Selanjutnya yang kelima suku bunga pinjaman bank 5% per tahun. Yang terakhir terdapat instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Baik, selanjutnya saya akan melakukan analisis angka dasar sebelum rekomendasi. Yang pertama, profit sekarang atau NPM itu kan 10%, berarti laba bersih saat ini sama dengan 132 miliar dikali 10% sama dengan 13,200 miliar per tahun. Yang kedua, jika NPM turun ke 7%, maka laba bersih terprediksi 132 miliar dikali 7%, berarti 9,240 miliar per tahun. Jadi penurunan laba ini tadi kan dikurangkan yang dari 10% sama 7%, hasilnya itu menghasilkan 3,96 miliar per tahun. Selanjutnya yang poin yang ketiga, jika revenue naik 20%, atau ini kan opsi pemasaran, maka revenue baru sama dengan 132 miliar dikali 1,2 menghasilkan 158,4 miliar. Selanjutnya yang keempat, membeli kompetitor seharga 40 miliar, payback-nya tuh 15 tahun. Perkiraan arus tahunan dari akuisisinya tuh 40 miliar dibagi 15 berat sama dengan 2,667 per tahun. Jadi implikasinya ini adalah min 6,67% per tahun. Ini tuh sederhana. Jadi dibandingkan dengan opsi obligasi 9%, ini kita bisa lihat poin kelima, menginvestasikan kas sebesar 50 miliar pada obligasi kupon 9%. Pendapatan kupon tahunan yaitu 50 miliar dikali 9%, berarti 4,5 miliar. Ini adalah pendapatan pasif atau relatif stabil, lebih tinggi daripada arus dari pembelian kompetitor dan bisa menutupi sebagian penurunan NPM. Selanjutnya, poin yang keenam yaitu pinjaman bank 5%, yaitu biaya modal relatif rendah jika meminjam
Untuk ekspansi, biaya bunga 5% per tahun harus dibandingkan dengan expected return dari investasi tersebut. Selanjutnya, perbandingan singkat opsi, angka, dan resiko. Yang pertama ada likuidasi, yaitu menghapus bisnis, berarti hilangnya arus kas operasi. Hasil likuidasi bergantung nilai saat aset non-kas tidak diberikan, dan resiko besarnya itu yaitu kehilangan sumber pendapatan berulang. Selanjutnya yang kedua ada tingkat pemasaran. Ini tuh tingkat pemasarannya bisa naik revenue 20%. Di sini ada dua tim, yaitu tim pro dan kontra. Jadi tim pro itu berpendapat bahwa bisa mengembalikan atau melampaui laba sebelumnya bila NPM tidak turun terlalu jauh. Sedangkan kontra itu berpendapat bahwa butuh biaya merekrut atau tim dan budget iklan, tidak ada angka biaya di soal, jadi perlu estimasi biaya rekrutmen atau promo. Namun secara kasar kenaikan revenue 20% memberi tambahan potensi laba tergantung NPM per tahun. Ini tuh bermanfaat. Dan yang selanjutnya beli kompetitor, yaitu 40 miliar dengan payback 15 tahun. Ini lebih rendah daripada alternatif aman atau obligasi 9%, hanya masuk akal jika ada sinergi operasional yang meningkatkan margin atau mempercepat payback. Selanjutnya ada investasikan semua kas ke bisnis baru. Ini sangat spekulatif, return tidak pasti, resiko tinggi, tetapi potensi upside besar membutuhkan studi pasar dan rencana bisnis rinci. Selanjutnya masukkan kas dan ke obligasi 9%, memberikan 4,5 miliar per tahun dengan risiko relatif rendah tergantung kredit. Risiko obligasi membantu menutup penurunan laba. Selanjutnya rekomendasi praktis, strategi gabungan dan prioritas. Saya menyarankan strategi campuran, portofolio konservatif dan growth, bukan satu pilihan ekstrim. Jadi saya menyarankan strategi campuran, portofolio konservatif, dan ditambah growth, bukan satu pilihan ekstrim. Jadi jangan likuidasi sekarang atau perusahaan masih menghasilkan laba. Meskipun turun likuidasi, hanya valuasi likuidasi jauh lebih tinggi. Ini tidak ada bukti itu. Yang kedua ada alokasi kas sebesar 50 miliar sebagai berikut. Contoh alokasi alternatifnya itu ini ya. Jadi alasannya itu obligasi memberi aliran kas stabil untuk mengompensasi penurunan NPM. Sebagai modal dipakai untuk growth yang dapat meningkatkan revenue dan margin operasional jangka menengah. Yang ketiga, jalankan pemasaran terukur atau ukur konversi RO1 iklan. Ini target peningkatan revenue berharap miss kurang lebih 10% per tahun pertama. Selanjutnya hitung biaya tim kampanye, pastikan payback kurang dari 3-4 tahun atau RO1 lebih tinggi dari alternatif investasi. Yang keempat, tunda akuisisi kompetitor kecuali kalian dapat menemukan sinergi yang meningkatkan margin lebih dari 9% atau mempercepat payback kurang dari 15 tahun atau mendapatkan target di harga lebih rendah dari 40 miliar sehingga RO1 lebih menarik. Saat ini akuisisi memberi minus 6,7% kasar, lebih rendah dari obligasi 9%, jadi kurang menarik sebagai investasi finansial murni. Yang kelima, pertimbangkan opsi pembiayaan pinjaman 5% bila ada proyek ekspansi dengan IRR lebih dari 5% setelah pajak. Pinjaman murah bisa leverage pertumbuhan jika proyek dapat menghasilkan margin lebih tinggi daripada bunga. Saja yang keenam, jika manajemen khawatir NPM turun ke 7%, strategi prioritasnya adalah yang pertama mengejar efisiensi operasi untuk menahan margin atau biaya bahan, produksi, dan overhead. Yang kedua ada pemasaran terukur untuk menaikkan revenue sehingga laba absolut kembali naik. Selanjutnya berikut adalah perhitungan contoh skenario gabungan atau angka ringkas. Baseline-nya revenue-nya itu 132 miliar, NPM-nya 10%, berarti labanya 13,2 miliar. Jadi dari skenario konservatif yang direkomendasikan ini, kesimpulannya yaitu kombinasi pendapatan tetap ditambah peningkatan revenue dapat mengurangi risiko turunnya laba dan membuka peluang kenaikan.
Selanjutnya, framework yang bisa digunakan dalam analisis lengkap untuk klien. Yang pertama ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini yaitu internal dan external evaluation atau evaluasi internal dan eksternal. Tujuannya mengevaluasi posisi bisnis dari sisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal. Komponennya itu ada SWOT. Yang ini bisa dibaca ya teman-teman. Jadi kegunaannya menjadi dasar strategi mempertahankan kekuatan, memperbaiki kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengantisipasi ancaman. Yang kedua ada PESTEL analysis. Ini adalah external macro environment. Tujuannya yaitu menilai faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja dan arah strategi bisnis komponen. Ini PESTEL ini adalah singkatan dari political, economic, social, technological, environment, dan legal. Kegunaannya yaitu memetakan tren eksternal yang mempengaruhi kelangsungan dan arah strategi jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga ada Partners Five Forces, atau ini adalah Industry Competition Analysis. Tujuannya yaitu menilai tingkat persaingan dan daya tarik industri untuk menentukan strategi bersaing. Ini ada 5 kekuatan. Yang pertama ada threat of new entrants, yang kedua ada bargaining power of suppliers, yang ketiga ada bargaining power of buyers, yang keempat ada threats of substitutes, yang kelima ada industry rivalry. Yang kegunaan dari kelima tersebut yaitu mengetahui posisi kompetitif perusahaan dan menentukan strategi diferensiasi atau biaya rendah. Selanjutnya yang keempat ada financial scenarios atau sensitivity analysis. Tujuannya yaitu memprediksi hasil keuangan di bawah berbagai kondisi untuk menilai resiko dan ketahanan bisnis. Langkahnya tuh ada yang pertama tuh buat 3 skenario yaitu optimis, dasar, dan pesimis. Yang kedua ada analisis perubahan pada indikator utama yaitu revenue, biaya, laba bersih. Yang ketiga ada kegunaannya itu membantu manajemen menilai dampak perubahan kondisi pasar terhadap hasil keuangan dan kesiapan mitigasinya. Selanjutnya yang kelima ada BEP. Tujuannya itu mengukur waktu volume penjualan minimum agar proyek atau investasi mulai menghasilkan keuntungan. Komponen BEP itu di titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau tidak untung atau tidak rugi. Jadi BEP-nya ini adalah payback periodnya itu yaitu waktu yang diperlukan untuk menutup biaya investasi dari arus kas masuk bersih tahunan. Rumus payback ini nih adalah nilai payback sama dengan nilai investasi awal dibagi cash flow tahunan. Jadi kegunaannya itu untuk menilai seberapa cepat investasi dapat dikembalikan dan menentukan kelayakan proyek secara praktis. Selanjutnya yang keenam ada NPV dan IRR atau Capital Budgeting Tools. Ini tujuannya ini menilai kelayakan investasi berdasarkan nilai waktu uang. Komponennya NPV ini ada mengukur selisih antara nilai kini dari arus kas masuk dan arus kas keluar. Kalau ini kalau ini positif berarti layak, kalau negatif itu tidak layak. IRR atau internal rate of return ini tingkat pengembalian yang membuat NPV-nya sama dengan 0. Kegunaannya untuk membandingkan proyek investasi dan memilih yang paling menguntungkan secara finansial. Selanjutnya yang terakhir, ringkasan rekomendasi singkat atau actionable. Yang pertama, jangan likuidasi sekarang. Yang kedua, alokasikan sebagian ke instrumen pendapatan tetap atau obligasi untuk penghasilan stabil. Sebagian ke pemasaran terukur untuk growth. Yang ketiga, tunda akuisisi kecuali dapat meningkatkan margin lebih dari 9% atau ada sinergi kuat. Yang keempat, fokus efisiensi operasional untuk menahan atau memperbaiki NPM atau negosiasi supplier. Optimasi produksi. Yang kelima, buat 3 skenario finansial best, worst, dan lakukan NPV atau IRR untuk opsi akuisisi dan proyek baru sebelum keputusan besar. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.